Isa itu tahu hari kiamat, berarti dia Tuhan. Karena cuman Tuhan yang tahu hari kiamat, tidak boleh nabi. Dan dijelaskan kembali dalam surat 3 Ali Imran itu bahwa Isabnu wajiham. Wajiham itu terbesar. Wajiham itu bahasa Arabnya adalah terbesar. Wajiham fid dunia, di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi yang terbesar di dunia dan akhirat kecuali Isa Al-Masih, putra. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tentang mantan haji, di mana dia ini menjabarkan tentang detail siapa Yesus Kristus, baik perspektif Alkitab maupun juga Al-Quran. Dia berasal daripada Muslim teman-teman sekalian. Dia paham tentang ayat-ayat kitab suci yang membahas tentang Isa Al-Masih dan membahas juga tentang Yesus Kristus yang selalu dihubung-hubungkan. Oleh karenanya teman-teman, tanpa berlama-lama, saya langsung saja mengajak kita untuk menonton terlebih dahulu videonya berikut ini. Ketemu lagi dengan saya, hambanya Burhanuddin Haji Usman. Saudara, kita kembali membahas tentang Yesus Kristus. Apakah dia Tuhan, hanya Tuhan bagi orang Kristen dan Katolik, atau Yesus itu Tuhan bagi seluruh manusia? Dalam Alkitab Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 dijelaskan di situ bahwa sekali kelak setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapankah manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak semua manusia di dalam dunia pada saat sekarang ini percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi nanti pada waktu penghakiman yang terakhir, di mana semua manusia dimintai pertanggungjawaban, pada saat itulah manusia, setiap yang punya lutut dan setiap yang punya lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini tidak hanya ada di dalam Bible, di dalam Alkitab, tetapi juga ada di dalam kitab yang lain. Yesus Kristus dialah yang berkuasa, atau Isa Al-Masih. Di dalam surat Al-Quran, surat 3 ayatnya yang ke-45, Allah berkata kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, bersabdalah Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, Isa ibnu Maryamah wajiham fid dunya wal akhirah. Artinya, sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kalau Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat, pertanyaan kita, siapakah Isa Al-Masih itu? Ini bukan kata Nabi Ibrahim, ini bukan kata Nabi Adam, ini bukan kata Nabi Muhammad, tetapi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia bersabda demikian, menyampaikan pesan kepada hambanya Muhammad, Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Catat suratnya, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Yang kedua, di dalam Al-Quran hanya satu nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yang dipercayai dan wajib diimani oleh orang Islam atau muslimin. Itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu ada 25 nabi dan rasul. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengetahui hari kiamat. Enggak ada, kecuali Isa Al-Masih. Dan di dalam surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya Nabi Muhammad, berkata bahwa sesungguhnya Isa mengetahui hari kiamat. Isa itu benar-benar tahu
atau mengetahui hari kiamat. Pertanyaan kita, saudara, kalau Isa itu tahu hari kiamat, Isa itu siapa? Kalau Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat, mestinya dia bukan nabi. Kenapa tidak dikatakan manusia yang pertama Nabi Adam yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ibrahim yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Musa yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ilyas yang juga naik ke hidup-hidup itu tidak dikatakan bahwa dialah yang mengetahui hari kiamat? Atau kenapa tidak dikatakan kepada Nabi besar Muhammad yang mengetahui hari kiamat? Kenapa hanya satu orang Nabi yang tahu hari kiamat adalah Isa Al-Masih? Dan Isa Al-Masih hanya satu yang mengetahui, mestinya hanya satu yang mengetahui hari kiamat adalah Tuhan. Tidak boleh Nabi. Tetapi Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Kita berpikir sekarang, buka wawasan pikiran kita, buka hati kita untuk kita berpikir. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Dan saya menjawab pertanyaan besar itu dengan kalimat sederhana. Kalau Isa itu tahu hari kiamat, berarti dia Tuhan. Karena cuman Tuhan yang tahu hari kiamat, tidak boleh nabi. Dan dijelaskan kembali dalam surat 3 Ali Imran itu bahwa Isabnu wajiham. Wajiham itu terbesar. Wajiham itu bahasa Arabnya adalah terbesar. Wajiham fid dunia, di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi yang terbesar di dunia dan akhirat kecuali Isa Al-Masih, putra Maryam, yang kalau di dalam Kristen kami menyebutkannya dengan kalimat Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, jelas ya di situ bahwa yang mengetahui hari kiamat itu hanyalah Tuhan satu-satunya, tidak boleh nabi ya. Dan saya setuju hal itu teman-teman sekalian. Yang mengetahui hari kiamat hanya Tuhan itu sendiri, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Yesus Kristus tahu hari kiamat. Maka kalau Yesus Kristus tahu, di sini kita tidak bisa meragukan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, yang kita kenal sebagai firman yang sudah nujul menjadi manusia. Dia adalah kalimatullah yang mengambil rupa seorang manusia. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ini tidak terbantahkan. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa Yesus Kristus berhak menghapus dosa, mengampuni dosa. Ketika suatu hari seorang lumpuh datang kepadanya, dia doakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian. Siapa dia yang bisa menghapuskan dosa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Dan inilah ayat-ayat yang tak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan teman-teman sekalian, juga yang tak berawal dan tak berakhir, yang sudah ada dan yang akan ada, Alfa dan Omega, itu hanya boleh dikatakan kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Tetapi Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa siapa teman-teman sekalian? Yesus Kristus. Yang Alfa dan Omega ini siapa? Yang awal dan yang akhir itu siapa? Hanya Tuhan itu sendiri kan? Nah, kalau Yesus mengaku dirinya semacam itu, aku adalah yang awal dan yang akhir, ya, yang sudah ada, yang akan ada, yang maha kuasa. Inilah pernyataan Yesus ketika dia katakan dialah Tuhan itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, tidak ada lagi yang diragukan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Walaupun mereka sering katakan, tunjukkan di mana ayatnya. Ya, memang bagi orang-orang yang mencari kesalahan itu,
tidak akan pernah mendapat hal itu teman-teman sekalian. Kecuali mereka yang sungguh-sungguh mau belajar, mereka akan paham tentang siapa Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah ragu. Bagi kamu yang masih ragu-ragu untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia, hari ini juga Anda ambil keputusan. Jangan sampai Anda menyesal seumur hidup Anda. Ini kesempatan bagi Anda untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Tuhan itu sendiri. Ya, jadi teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menambah wawasan kita mengenai kitab suci dan juga pengenalan akan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini yang saya bisa jabarkan dan bisa bagikan buat kita. Dan nantikan saya di video-video berikutnya. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.